Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita akan menutup perjalanan kisah Nabi Elia dengan sebuah peristiwa yang sangat mengharukan dan penuh makna, yaitu saat Tuhan mengangkat Elia dan pelayanan itu diteruskan kepada Elisa. Firman Tuhan malam ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 8-14. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Sahabat terkasih, setiap manusia pasti memiliki akhir perjalanan hidup. Bahkan hamba Tuhan sebesar Elia tiba pada waktunya untuk menyelesaikan pelayanannya di bumi. Tetapi indahnya, pekerjaan Tuhan tidak berhenti pada satu orang. Tuhan selalu menyiapkan generasi berikutnya. Dan itulah yang kita lihat dalam hubungan Elia dan Elisa. Saat itu Elia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Tetapi sebelum ia diangkat Tuhan, ada satu hal penting yang sedang terjadi. Tuhan sedang mempersiapkan penerus. Elisa terus mengikuti Elia. Ke Betel ia ikut, ke Yerikho ia ikut, sampai ke sungai Yordan pun ia tetap ikut. Beberapa kali Elia berkata, "Tinggallah di sini." Tetapi Elisa tetap bertahan. Sahabat terkasih, kesetiaan itu tidak lahir dalam satu malam. Elisa belajar berjalan bersama Elia sebelum akhirnya dipakai Tuhan secara besar. Hari ini banyak orang ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak mau melalui proses. Padahal sebelum seseorang dipercaya, ia harus terlebih dahulu belajar setia dalam perjalanan. Dan menjelang akhir hidupnya, Elia bertanya kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Lalu Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Sahabat terkasih, Elisa tidak meminta kekayaan, tidak meminta kedudukan, tidak meminta kemudahan hidup. Ia meminta kehidupan rohani yang nyata. Ia rindu dipakai Tuhan seperti Elia. Dan ini sangat indah, karena pelayanan sejati bukan soal nama besar, tetapi tentang warisan iman kepada generasi berikutnya. Elia tidak sempurna. Kita tahu Elia pernah takut, pernah lelah, bahkan pernah ingin menyerah.
Tetapi Elia berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan hidup yang berjalan bersama Tuhan selalu meninggalkan jejak. Sahabat terkasih, dunia hari ini sangat membutuhkan generasi seperti Elisa. Generasi yang mau belajar, mau dibentuk, dan mau melanjutkan pekerjaan Tuhan. Banyak orang ingin tampil, tetapi sedikit yang mau belajar setia. Banyak orang ingin dihormati, tetapi sedikit yang mau melayani dengan rendah hati. Elisa tidak langsung menjadi nabi besar dalam satu hari. Ia memulai dari mengikuti Elia. Dan mungkin hari ini Tuhan juga sedang membentuk kita melalui proses kecil yang sering tidak terlihat orang lain. Jangan remehkan proses itu, karena Tuhan sering membentuk pelayan besar melalui kesetiaan dalam hal kecil. Lalu tibalah momen yang sangat luar biasa. Alkitab berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Sahabat terkasih, ini salah satu peristiwa paling ajaib dalam Alkitab. Elia tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Tuhan mengangkatnya dengan cara yang luar biasa. Menariknya, Alkitab tidak berhenti pada Elia. Karena setelah Elia terangkat, jubahnya jatuh. Dan Elisa mengambil jubah itu. Di ayat sebelumnya, Elia pernah memukul sungai Yordan dengan jubahnya dan air sungai terbelah. Tetapi setelah Elia diangkat, Elisa melakukan hal yang sama. Alkitab berkata dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Sesudah itu ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu. Lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah Elisa. Sahabat terkasih, ini bukan tentang kekuatan jubah itu. Ini tentang Tuhan yang tetap bekerja dari generasi ke generasi. Kuasa Tuhan tidak berhenti pada Elia. Tuhan yang bekerja melalui Elia tetap bekerja melalui Elisa. Dan itu menjadi gambaran indah bahwa pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut. Pelayan Tuhan bisa berganti, generasi bisa berubah, tetapi Tuhan tetap setia bekerja. Kadang manusia terlalu terpaku pada tokoh tertentu sampai lupa bahwa sumber kuasa bukan manusianya, tetapi Tuhan. Elia bisa pergi, tetapi Tuhan tetap ada. Hari ini pun begitu. Mungkin ada hamba Tuhan yang kita kagumi, mungkin ada orang rohani yang pernah memberkati hidup kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja hanya karena satu orang selesai pelayanannya. Tuhan selalu membangkitkan generasi berikutnya. Dan mungkin malam ini Tuhan sedang memanggil kita bukan hanya menikmati warisan iman dari generasi sebelumnya, tapi juga menjadi orang yang mau dipakai Tuhan bagi generasi berikutnya. Mungkin pelayanan kita terlihat kecil. Mungkin hidup kita terasa biasa. Tetapi kesetiaan kecil di tangan Tuhan bisa menjadi warisan besar. Karena pekerjaan Tuhan akan terus berjalan sampai Tuhan datang kembali. Sahabat terkasih, akhir hidup Elia bukan akhir pekerjaan Tuhan. Tuhan tetap bekerja melalui Elisa. Dan hari ini Tuhan juga masih mencari orang-orang yang mau dipakainya di generasi ini. Mari belajar setia dalam proses, belajar tetap berjalan bersama Tuhan. Dan percayalah, saat satu generasi selesai, Tuhan tetap melanjutkan pekerjaannya melalui generasi berikutnya. Sahabat terkasih,
Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena kami belajar bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Saat satu generasi selesai, Engkau tetap bekerja melalui generasi berikutnya. Bapa, ajari kami untuk setia seperti Elisa. Ajari kami untuk mau dibentuk, mau belajar, dan mau berjalan dekat denganmu setiap hari. Ampuni kami karena selama ini kami mudah menyerah dalam proses. Kuatkan hati kami, karena selama ini kami hanya ingin dipakai, tetapi tidak mau belajar setia. Ubahkan hati kami. Biarlah hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain dan meninggalkan warisan iman yang baik bagi generasi berikutnya. Terima kasih untuk setiap orang yang pernah Engkau pakai memberkati hidup kami. Dan biarlah kami pun dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Berkati keluarga kami, kesehatan kami, dan setiap pergumulan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, pelayanan manusia bisa selesai, tetapi pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan bekerja dari generasi ke generasi melalui orang-orang yang mau setia berjalan bersamanya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.